penggalangan donasi di sekolah yang sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Kasudin melalui surat edaran yang Bapak Ibu sudah terima baik secara fisik maupun secara virtual sudah kita share melalui grup WA. Kasatap juga sudah menerima. Di situ jelas sudah ada beberapa teknis penggalangan donasi yang sedianya dilakukan di sekolah. Mungkin beberapa yang perlu kita highlight, mengingatkan saja karena waktu yang terbatas. Tadi Pak Kris sudah sampaikan bahwa waktu kita sebenarnya hanya 2 bulan. Namun secara efektif kita hanya melakukan penggalangan donasi 1 bulan saja untuk sekolah, yaitu di distribusi di akhir November dan penggalangannya di awal Desember sampai dengan akhir Desember selesai. Apa yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, yang perlu diketahui adalah media yang kita gunakan hanya 2, maplis yang diperuntukkan untuk ASN atau pihak guru dan kepala sekolah, kemudian amplop peruntukannya untuk orang tua murid. Ini dihimpun atau dikolek oleh sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan ketika sekolah mengembangkan dengan metode lain atau ada strategi yang lebih baik lagi, dipersilakan. Tapi PMI hanya mendistribusi 2 media penggalangan donasi melalui maplis dan amplop. Tidak menyasar kepada siswa, tetapi amplop ini hanya khusus untuk orang tua murid. Walaupun nanti penyerahannya diserahkan kepada siswa kemudian ke sekolah, itu silakan diserahkan ke teknis masing-masing. Kemudian tadi sudah saya sampaikan distribusi media di pertengahan, mungkin di minggu kedua dan ketiga bulan November, distribusi ke sekolah di akhir November, dan 1 Desember itu sudah mulai menggalang donasi. Sebenarnya tidak perlu memakan waktu cukup lama kalau misalnya amplop yang didistribusikan atau melalui transfer virtual, itu paling dalam waktu 1 minggu selesai. Jadi secepatnya pendidikan juga sudah bisa menghimpun melalui kasatla. Karena nanti prosesnya adalah yang pertama, dana dihimpun dari orang tua murid kepada Korlas. Kemudian Korlas menyampaikan kepada bendahara sekolah atau pihak sekolah yang menunjuk penanggung jawabnya siapa, nanti baru dari sekolah melakukan setoran ke rekening atas nama panitia bulan dana PMI atau atas nama PMI Kota Jakarta Timur. Mohon dihimbau kepada kepala sekolah untuk mengingatkan orang tua murid tidak diperkenankan mendonasikan langsung ke PMI, tetapi dihimbau untuk mendonasikan atau menyetorkan donasinya langsung ke sekolah. Jadi melalui Korlas atau penanggung jawab sekolah yang ditunjuk, supaya kepala sekolah bisa menghimpun langsung dan memonitor berapa hasil penggalangan donasi di setiap sekolah. Kalau ada orang tua murid yang melakukan transfer langsung ke PMI, kita akan kesulitan untuk men-track, katakanlah ibu neneng itu dari sekolah mana tidak akan ada di rekening koran di PMI. Kami akan kesulitan untuk men-track ribuan pendonasi. Jadi mohon sekali lagi dihimbau orang tua murid harus mentransfer ke sekolah, ke rekening yang ditunjuk oleh sekolah, dihimpun oleh Korlas atau bendahara atau penanggung jawab bulan dana di sekolah. Baru nanti sekolah yang transfer ke rekening PMI, bukti store-nya dilaporkan kepada Kasatlang. Nanti Kasatlang akan merekap semua hasil donasi sekolah per kecamatan. Karena nanti akan ada semacam reward Kasatlang mana yang donasinya terbesar. Dari Jakarta baik Sudin 1 maupun Sudin Pendidikan Wilayah. Itu proses ya, jadi tidak ada transfer orang tua murid ke PMI. Kemudian bagaimana dengan
distribusi media. Kami distribusi ke Satlak, nanti Satlak yang akan menghubungi sekolah untuk mengatur penjadwalan pengambilan media donasinya, baik maplis maupun amplop di Satlak. Petugas PMI akan bantu Kasatlak mengakomodir, memfasilitasi termasuk petugasnya. Untuk penyetoran ini juga perlu digaris, di stressing, di highlight, diingat pada saat menyetor nama sekolah jangan lupa dicantumkan Bapak Ibu. Di situ ada nama penyetor. Nama penyetor tulisnya adalah nama sekolah. Karena sering banget dapat transferan itu tulisannya nama penyetor adalah ibu atau bapak. Kita tidak bisa men-track itu dari sekolah mana. Pastikan nama penyetor adalah nama sekolah. Baru nanti ditandatangani di paragrafnya, baru kasih nama boleh. Tetapi nama penyetor jangan lupa cantumkan nama sekolah supaya Kasatlak bisa melisting atau menginventarisir sekolah-sekolah mana yang sudah berkontribusi dalam penggalangan donasi. Nomor rekening sudah tercantum, ada 2 bank. Kalau tahun lalu kita hanya merilis Bank DKI, tahun ini ada Bank Mandiri untuk mempermudah akses transfer dari sekolah ke Bank Mandiri dan Bank DKI. Nomornya sudah ada di surat edaran. Kemudian untuk penyetoran baik bukti setor maupun pengembalian itu juga sudah tercantum di surat edaran dari tanggal 20, 21, itu untuk jenjang TK SD, untuk SMP, SMA, dan SMK, di tanggal 22 dan 23 Desember. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada informasi apapun, kesulitan atau kendala di sekolah, Bapak Ibu bisa menghubungi Kasatlak saja, nanti Kasatlak yang akan berkoordinasi dengan kami pihak PMI. Supaya Kasatlak juga yang lebih tahu bagaimana situasi dan kondisi di sekolah masing-masing kecamatan. Bapak Ibu boleh menghubungi Kasatlak karena kami ada grup bulan dana PMI khusus untuk Sudin Pendidikan 1 dan 2, Kasatlak masuk di dalamnya, ada Kasudin, ada kepala seksi Kasubag TU juga ada, semua petugas PMI yang bertugas penanggung jawab bulan dana ada. Jadi silakan, Kasatlak sudah sangat terinfo dengan teknis-teknis pelaksanaan bulan dana. Mungkin itu saja sementara, nanti kita bisa berkembang di tanya jawab. Begitu Bu Farida, terima kasih. Terima kasih Mbak Eki. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama mungkin akan dibuka sesi pertanyaan 3 penanya. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengisi kolom chat dulu, nanti kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada tim PMI Jakarta Timur. Sepertinya sudah paham kayak Bu Eki. Paham. tinggal banyak-banyakan Mbak Eki. Ya, sebenarnya ini sama saja Bu dengan tahun yang lalu, cuman tahun ini lebih banyak menggunakan sistem transfer atau digital apa ya, fundraising. Ya, Becky, ini ada pertanyaan Becky dari Pak Yonedi. Bapak Ibu, boleh izin bertanya? Boleh, silakan. Dari Bapak siapa? Disebutkan Bapak dan asal sekolahnya Bapak, dipersilakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Ya, siang. Para narasumber dan juga pengawas juga yang lainnya. Perkenalkan, saya dari SDN Sindang Muara 18 pagi, guru di CM 18 pagi Bu, ingin bertanya.
tadi kan disampaikan mungkin untuk kali ini berbeda ya seperti tahun-tahun yang lalu karena kan ingin menyumbang melalui kotak, sekarang melalui transfer. Nah pertanyaan saya Bu, bagaimana jika ada orang tua murid yang mungkin ingin menyumbang tapi tidak bisa transfer begitu Bu? Gimana tuh Bu? Apa dikoordinasi sama orang tua murid lainnya didatangkan atau bagaimana Bu? Kan mungkin dia tidak punya m-banking atau sejenisnya gitu Bu. Apakah didatangkan oleh koordinator masing-masing orang tua murid atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eki, ini ada pertanyaan dari Pak Yonedi. Penyetoran apakah boleh langsung ke PMI? Dari Pak Yonedi. Kemudian ada lagi dari Bu Sanas SMA 21. Untuk amplop dan map, kapan bisa diambil dan di mana diambilnya? Kemudian ada lagi dari Bu Dian Handayani. Bagaimana teknis persiswa dalam satu sekolah dalam pengumpulan dana PMI tersebut? Sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eki, namun mungkin diulang sedikit lagi Bu Eki. Terima kasih. Silakan mungkin dijawab dulu Bu Eki. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Ini perlu kita ingatkan kembali dan berlaku untuk semuanya bahwa siswa diharapkan tidak transfer langsung ke PMI, tetapi siswa yang tidak punya akses untuk mentransfer melalui rekening sekolah itu bisa langsung datang ke sekolah dengan catatan sekolah mengatur waktu dan orang-orang yang akan datang atau siswa atau orang tua murid yang akan datang. Tadi juga di awal sudah dijelaskan oleh Kak Sudin bahwa sekolah masih boleh mengundang orang tua murid dengan syarat memenuhi protokol kesehatan, kemudian diatur jumlahnya, pembatasan physical distancing-nya, kemudian diatur waktunya, dan ini sepertinya bisa memanfaatkan momen pada saat pengambilan buku atau penyerahan tugas atau pada saat pengambilan rapot. Sampaikan kepada Korlas dan dihimpun ke sekolah. Nanti sekolah yang akan menghitung, menghimpun, dan mentransfer. Jadi yang mentransfer adalah sekolah, bukan orang tua murid. Nah, ada dua opsi. Yang pertama, orang tua murid mentransfer ke Korlas. Korlas menyampaikan kepada penanggung jawab sekolah, kemudian penanggung jawab sekolah mengkolek semua dari kelas-kelas, dari Korlas-Korlas. Ini sistem transfer. Yang kedua masih sistem konvensional seperti tahun lalu. Kita akan distribusi maplis untuk guru dan kepala sekolah, kemudian atau ASN, karena ini amanah dari wali kota, ASN seluruhnya harus kontribusi. Kemudian ada juga amplop untuk orang tua murid. Jadi ini khusus untuk orang tua murid yang mengalami kesulitan untuk transfer karena tidak memiliki aplikasi phone banking atau mobile banking. Jadi ini masih bisa difasilitasi oleh PMI. Kapan amplop dan maplis diambil? Tadi sudah saya sampaikan di minggu ketiga, semua media akan di minggu ketiga November, semua media akan disampaikan ke Satlak. Satlak melakukan pembagian jadwal sekolah mana yang akan mengambil, kemudian didistribusi oleh Satlak. Nanti Bapak Ibu tunggu saja jadwal dari Kasatlak. Kalau semuanya sudah siap, tanggal dan waktunya pembagian sekolah akan disampaikan oleh Kasatlak. Teknis per siswa, tadi orang tua murid ada dua metode ya Bu ya, transfer atau konvensional seperti biasa. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih memungkinkan untuk sekolah melakukan penggalangan donasi. Jadi ada beberapa sekolah yang memang sama sekali tidak
ada kegiatan kunjungan dari orang tua murid ke sekolah, tetapi ada beberapa sekolah yang masih menerapkan penyerahan sekolah. Nah, ini momen-momen ini yang digunakan untuk menyampaikan secara cash boleh. Begitu. Jadi jangan persulit, cari strategi yang paling mudah, yang memungkinkan, yang aman bagi sekolah. Gitu Ibu Farida, terima kasih.